Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Risa Lailatul Qurania, mahasiswi semester 1 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai ekonomi Indonesia. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku, atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera, baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian produksi. Pengertian dari produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Kemudian ada faktor produksi. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat organisasi atau manajemen. Dan ada tujuan dari produksi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat modern. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Kemudian konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama dari faktor ekonominya, yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, serta perkiraan tentang masa depan. Kemudian ada juga dari faktor non-ekonominya. Yang pertama, banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid. Kemudian banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, serta mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat. Kemudian terdapat fungsi dari konsumsi, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable dengan perekonomian tersebut. Kemudian yang terakhir, ekonomi mikro. Pengertian dari ekonomi mikro ini ialah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Kemudian terdapat ruang lingkup dari ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi di pasar faktor produksi, teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, serta pasar input. Dan yang terakhir, teori dari ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Yang ketiga, teori distribusi, yang dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Dan yang keempat, teori konsumsi, yang dimana teori ini mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.